Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Saya lanjutkan untuk materi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kali ini akan saya jelaskan tentang aspek ergonomi pada interaksi manusia dan komputer. Nah, sebelum saya jelaskan, lanjutkan ke slide. Ini mungkin slide-nya ada banyak, sekitar 43 slide. Jadi mungkin tidak secara detail, tetapi pada poin-poin pokoknya saja yang akan saya jelaskan. Ya, berkaitan dengan durasi juga. Ergonomi, jadi ketika kita berbicara soal ergonomi di sini adalah suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain, peralatan, dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia. Jadi ergonomi di sini adalah studi, ya, dia yang mencari atau istilahnya menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia. Ini yang penting ditekankan pada aspek ergonomi. Nah, ketika kita bicara soal ergonomi, itu kita berbicara soal faktor kenyamanan kerja. Bagaimana kita nyaman bekerja, kaitannya dengan manusia dan komputernya. Ergonomi harus bisa memahami seluruh keadaan manusia, baik dari sisi anatomi, nanti akan kita lihat contohnya, fisiologi juga, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan untuk membuat desain yang baik, nyaman, dan berguna. Jadi beberapa segi ini nanti yang akan kita bahas pada aspek ergonomi pada interaksi manusia dan komputer. Sehingga ketika kita bekerja ya antara manusia dan komputer itu akan menciptakan sebuah kenyamanan, ya kenyamanan. Ergonomi di sini juga berkaitan dengan aturan atau kebijaksanaan dalam bekerja. Jadi di dalam bekerja itu memang ada aturannya atau kebijaksanaannya. Ya. Ergonomi di sini juga adalah ramah penggunaan, ya. Penggunaannya ramah di segala tempat dan bidang. Bahwa seorang pekerja yang mengoperasikan banyak peralatan namun dapat dijangkau dengan mudah. Jadi ketika kita bicara ergonomi, kita banyak mengoperasikan peralatan, ya, tapi kita nyaman atau menjangkaunya secara mudah. Ada 4 bagian dari aspek ergonomi. Yang pertama nanti akan kita bahas yaitu tentang stasiun kerja. Stasiun kerja di sini artinya tempat untuk bekerja. Ini istilah yang kita bahas di dalam aspek ergonomi pada IMK. Tempat untuk bekerja. Kemudian ada lingkungan kerja yang kedua. Yang kita bahas yang ketiga adalah tipe dan kebiasaan kerja. Kemudian yang keempat adalah ergonomi antarmuka atau GUI, Graphic User Interface. Kita bahas yang pertama, stasiun kerja atau tadi diistilahkan adalah tempat untuk bekerja. Di sini adalah aspek-aspek dasar yang berhubungan dengan fungsi penggunaan. Jadi penggunaannya. Nah, di sini aspeknya yang pertama ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini nanti yang dimaksud adalah di mana stasiun kerja itu ditempatkan, ya, tempatnya di mana. Kemudian di mana stasiun kerja nanti dimanfaatkan. Kemudian lingkungan kerja di sini adalah bagaimana kondisi lingkungan kerjanya, nanti akan kita bahas. Kemudian durasi kerja yang kedua, aspek-aspek yang berhubungan dengan fungsi penggunaan, yaitu berapa lama stasiun kerja digunakan. Kemudian aspek yang ketiga adalah tipe pekerjaan. Ini maksudnya adalah bagaimana pekerjaan itu diselesaikan dalam arti persepsi dan kebutuhan motorik. Ya, motorik di sini nanti berkaitan dengan gerakan, ya, gerakan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian aspek yang keempat yaitu bebas psikologi. Artinya
Apakah pekerjaannya nanti membosankan? Ya. Apakah pekerjaannya nanti memberikan tantangan? Apakah pekerjaannya nanti mempunyai arti khusus bagi seorang pekerja? Ya, ini nanti akan kita bahas pada stasiun kerja. Nah, aspek-aspek dasar merupakan acuan untuk melakukan evaluasi terhadap aspek kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan stasiun kerja. Jadi nanti akan dilakukan sebagai acuan evaluasi terhadap aspek kesehatan. Ya. Jadi ketika kita bekerja, tubuh kita juga sehat, kita juga merasa nyaman. Nah, nanti aspek-aspek ini ada 4. Ya. Yang pertama adalah beban visual, kemudian beban otot, kemudian beban postur tubuh, sama yang keempat adalah beban tekanan mental. Nah, ini yang menjadi aspek acuan dalam melakukan evaluasi terhadap aspek kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan pada saat menggunakan stasiun kerja. Beban visual di sini artinya berkaitan dengan iritasi mata, pandangan yang mengabur, munculnya rasa pening di kepala. Ya. Jadi kita bekerja jangan sampai mata kita merah, iritasi, ya tiba-tiba keluar air mata, ya karena terlalu lama ya, pandangannya mengabur, bahkan mungkin ekstrimnya sampai minus ya, minusnya sampai panjang gara-gara kita terlalu lama berinteraksi dengan komputer. Ya. Munculnya rasa pening di kepala, ini sampai ekstrimnya itu menggunakan komputer, kepala kita terasa pusing, pening, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah beban otot. Nah, beban otot di sini berkaitan dengan kelelahan otot, ketegangan otot, rasa sakit pada beberapa bagian persendian, siku, jari tangan, dan leher. Ya. Berarti posisi duduk. Ya. Posisi duduk, kemudian posisi memegang keyboard, itu kaitannya dengan jari tangan, ya leher, posisi pandangan kita. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Aspek berikutnya adalah beban postur tubuh. Ini berhubungan erat dengan berbagai otot yang digunakan tubuh untuk tetap memperhatikan posisi tegak selama duduk di kursi, seperti otot punggung dan pinggang, lutut dan tumit. Nah, ini juga postur tubuh ini juga penting. Bagaimana posisi duduk kita? Apakah duduk kita sudah sesuai atau sudah benar? Apakah posisi duduk kita itu tidak sesuai? Nah, ini juga nanti akan berpengaruh. Kemudian yang keempat adalah beban tekanan mental. Ini berkaitan dengan rasa cemas, rasa tertekan atau depresi, reaksi-reaksi seperti perasaan bosan atau tidak puas. Ya, cemas ya, ketika menggunakan komputer nanti, waduh nanti mata saya iritasi, perih, kepala saya pusing atau depresi. Ya. Reaksi seperti perasaan, jangan sampai kita bekerja kita merasa bosan atau mungkin kita merasa tidak puas. Nah, ini termasuk kategori beban dalam tekanan mental. Nah, desain ergonomi stasiun kerja itu kalau saudara lihat posisinya idealnya adalah seperti ini. Ya, ini kalau saudara lihat posisi duduknya, nanti akan saya tunjukkan contohnya ya. Posisi duduknya ini tegaknya, ya, kemudian ini lurus, kemudian ini kakinya juga sama. Ya, jarang sekali kita lihat untuk desain ergonomi stasiun kerja yang memang ideal seperti ini. Kemudian posisi layar monitornya juga sesuai. Jadi posisi kita tegak, monitornya juga menyesuaikan. Ya, kalau kita lihat posisi tangannya juga, ini kita lihat posisi tangannya, penempatan keyboard, di sini penempatan mouse-nya, posisi tempat duduk, kakinya juga sama. Jadi ada sandaran ya di ini, ya di sini ada sandarannya. Ini memang untuk desain ergonomi dari stasiun kerja yang ideal. Nah, apakah kita sudah ideal seperti ini? Saya kira belum. Ya, mungkin tidak hanya saudara, saya sendiri juga kadang-kadang belum bisa seperti ini. Tetapi minimal kita berusaha supaya stasiun kerja kita nyaman, ya, kita berduduk di depan komputer itu betah kategorinya. Ya. Yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama adalah apakah faktor pekerja memiliki posisi duduk yang nyaman dan cukup fleksibel untuk meraih
menggunakan dan mengamati layar komputer, keyboard, dan dokumen. Jangan sampai nanti mouse-nya terlalu jauh tangannya ya, atau terlalu dekat misalnya ya untuk meraihnya. Keyboardnya juga sama, terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Kemudian posisi monitornya juga, dan dokumen-dokumen. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah apakah tersedia penyangga atau sandaran bagi punggung, lengan, siku, dan kaki sebaik layar komputer dan keyboard yang dapat disesuaikan. Nah, ini juga kategorinya penting. Jadi, sebisa mungkin ketika kita menggunakan kursi itu ada sandarannya. Juga ada sandaran untuk lengan, siku. Ya. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah apakah meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal untuk memungkinkan pekerja mengatur layar dan keyboard. Jadi fleksibel meja kerjanya. Yang bagus itu ya bisa dibawa ke atas ya, kemudian ke samping ya, mungkin digerakkan itu atau diatur posisinya sehingga sesuai. Masing-masing postur tubuh orang kan berbeda-beda. Jadi yang terlalu tinggi itu juga meja kerjanya ditinggikan ya, bisa diatur atau bisa dilakukan di setel ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk desain ergonomi dari stasiun kerja yang salah. Nah, ini sering kita lihat ya, apalagi di dunia kerja. Nah, ini jelas ya, monitornya lurus, ini orangnya memandangnya juga harus apa istilahnya menunduk ya. Kemudian ini otot-otot punggung ya kalau lihat. Nah, ini juga sama, duduknya tidak lurus. Ini posisinya ya, posisi tangannya, ini posisi sikunya. Ini juga posisi yang salah seperti ini. Ya, ini tangannya menjulur ke apa? Terlalu sini ya. Nah, ini juga sama. Ini adalah desain ergonomi dari stasiun kerja yang salah. Nah, ini juga, ini biasanya kalau dilihat di mana? Laboratorium atau mungkin di rental ya, rental zaman dulu, atau seperti ini. Nah, ini juga kategorinya yang posisinya yang salah. Nah, ini yang benar seperti ini, jadi nyaman. Ini beda dengan gambar yang tadi. Ini kalau saudara lihat, ini sesuai ya. Ini orang duduk saja sudah nyaman. Atau tidak harus seperti ini, model seperti ini juga sama. Jadi ini nyaman ya. Nah, ini juga tulangnya juga. Nah, ini posisi duduknya. Dia penggunaan tangan dengan keyboardnya. Ini kategorinya yang benar seperti ini. Jadi dibuat nyaman. Nah, itu pada kuncinya, kata kuncinya di sini ketika kita bicara soal desain ergonomi itu adalah nyaman. Berikutnya lingkungan kerja di sini yang kedua ya. Yang pertama stasiun kerja, yang kedua ini adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama adalah pencahayaan. Pencahayaan bagaimana nanti. Kemudian adalah suhu dan kualitas udara. Kemudian yang ketiga adalah suara. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu pencahayaan. Penggunaan stasiun kerja yang banyak menggunakan layar tampilan dapat menimbulkan persoalan besar. Di sini, kilau yang ditimbulkan oleh layar tampilan dapat mengurangi kenyamanan pengguna stasiun kerja. Kilaunya ya, kilau cahayanya yang ditimbulkan itu bisa mengurangi kenyamanan. Terlalu terang atau terlalu gelap. Ya. Nah, sumber cahaya dalam sebuah ruangan itu ada dua. Jadi yang pertama adalah cahaya langsung. Cahaya langsung itu cahaya yang berasal dari matahari. Yang kedua adalah cahaya tak langsung yang dipantulkan oleh tembok, langit-langit, lantai, bahan di sekitar layar tampilan, pakaian pengguna. Ya. Jadi kalau kita bekerja, cahaya matahari langsung itu kategorinya bagus, ya, bagus karena cahayanya langsung. Atau kalau tak langsung sekarang bisa dari lampu, ya, langit-langit. Makanya pengecatan itu sangat berpengaruh. Jadi kalau cat ruangan itu terlalu gelap, itu butuh cahaya yang terang ya, sehingga mungkin kategori listriknya boros. Ya, kemudian lantai juga sama. Kenapa lantainya putih? Itu juga pencahayaannya pun juga bagus. Pantulan dari atas ke bawah itu juga bagus. Ya. Pakaian juga sama ya. Bahan-bahan juga sama. Bahan-bahan di sekitar juga sama. Kalau kita lihat rumah yang catnya hitam, ya hitam, mungkin kombinasi sama merah, itu kan cahayanya sama-sama lampu. Kita gunakan 15 watt itu
penerangannya pun beda dengan yang menggunakan cat warna kuning atau putih ya, atau cerah seperti itu. Nah, ini untuk posisi pencahayaan yang tak langsung ya. Jadi ketika kita menggunakan lampunya tidak berada di tengah-tengah kita. Nah, berada di tengah-tengah, tapi berada di samping. Ya. Ini kita juga dapat dari tidak cahaya langsung ya, pantulannya dari sini. Ya. Atau dibuat seperti ini. Jadi lampunya langsung ke sini supaya mata kita tidak terasa sakit ya. Itu malah lebih baik ya. Atau kalau kita belajar itu kan biasanya kita butuh tambahan namanya lampu. Lampunya itu kita sorotkan ke buku atau ke yang lain. Ini juga sama, itu kategorinya bagus. Nah, dalam pencahayaan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian terhadap cahaya, yang pertama adalah perancangan lighting fixtures ya. Ini atau arah pencahayaan dan kuat cahaya yang dihasilkan. Jadi arahnya ya dan kekuatan cahayanya. Kemudian penutup jendela yang perlu diperhatikan. Yang ketiga ada penempatan lighting fixtures dan jendela relatif terhadap stasiun kerja ya. Yang keempat adalah faktor refleksitas dari bahan yang ada pada ruangan di mana stasiun kerja ditempatkan. Nah, ini merupakan hal-hal yang diperhatikan dalam pengendalian cahaya. Kemudian untuk perancangan pencahayaan, tempat layar tampilan ditempatkan bertujuan untuk yang pertama tujuannya adalah menghindarkan pengguna dari cahaya terang langsung atau pantulannya. Jadi penempatannya ya dalam perancangan pencahayaannya ini tujuannya adalah menghindarkan pengguna dari cahaya terang atau langsung. Yang kedua adalah memperoleh keseimbangan antara kecerahan, brightness-nya itu seimbang, layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan pengguna. Kemudian yang ketiga adalah menghindari cahaya langsung atau cahaya pantulan yang langsung mengenai layar tampilan. Jadi kalau secara langsung mungkin kurang bagus ya, atau pantulannya juga tidak sesuai, ini juga kategorinya tidak bagus. Kemudian berikutnya adalah memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Nah, ini adalah perancangan pencahayaan tempat layar tampilan ditempatkan yang bertujuan untuk ini seperti ini. Berikutnya masih di pencahayaan adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pencahayaan ruang stasiun kerja. Faktornya di sini yang pertama adalah tempatkan peralatan atau sumber cahaya sedemikian rupa sehingga kilau atau pantulan cahaya pada layar tampilan dapat diminimalkan. Jadi posisi penempatannya ini yang penting ya, penempatan peralatannya. Yang kedua adalah gunakan penutup jendela yang mampu mengendalikan banyak cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Nah, kita bisa menggunakan jendela ya. Kita bisa kasih penutup ya, ketika dibutuhkan itu bisa diatur, kita buka sedikit ya. Kalau kurang kita banyak ya, tapi kalau terlalu terang ya kita tutup. Kemudian faktor berikutnya adalah tempatkan layar tampilan sedemikian rupa sehingga kilauan yang disebabkan karena sumber cahaya di atas kepala dapat dihindarkan. Tadi seperti gambar yang tadi, memang bagusnya untuk cahaya yang tidak langsung itu tidak berada di atas kepala kita ya, mungkin di sebelah samping kanan dan samping kiri. Hindarkan penggunaan sumber cahaya yang sangat terang ya, silau nanti jadinya. Berikutnya, faktor berikutnya adalah gunakan cahaya tak langsung untuk menghindarkan adanya bintik cerah pada layar tampilan. Jadi kita bisa menggunakan cahaya tak langsung. Didapatkan dari mana? Dari penerangan lampu, ya, dari apa? Dari lantai, dari baju, pakaian, dari warna cat, tembok dan lain sebagainya. Yang kedua, dari lingkungan kerja adalah suhu dan kualitas udara. Di sini penggunaan stasiun kerja yang berupa sistem komputer dapat menimbulkan panas tambahan yang dibangkitkan oleh komputer yang menyala dalam waktu yang lama, dan juga dapat menimbulkan adanya derau
Ya, draw ini istilahnya di sini noise ya. Noise ini sinyal gangguan yang bersifat akustik ya dalam bentuk suara, bisa elektris maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem. Suatu sistem di sini adalah rangkaian listrik atau elektronika dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal, atau istilahnya draw di sini sinyal yang tidak diinginkan lah, gambarannya seperti itu. Panas ya, kalau kita lihat tidak hanya di komputer itu, laptop juga sama, itu kan menimbulkan panas. Makanya ada fan ya, atau pendinginnya, atau kipasnya ya. Nah, perubahan suhu udara yang terjadi perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Ya, di sini artinya mengurangi konsentrasi maupun munculnya rasa kantuk akibat suhu udara yang panas. Permasalahan suhu dan kualitas udara pada ruangan stasiun kerja ini dapat diatasi dengan menggunakan pengontrol suhu, di mana penggunanya harus memperhatikan beberapa hal. Jadi bisa diatasi ya dengan apa? Dengan pengontrol suhu udara. Tetapi penggunaannya harus memperhatikan beberapa hal. Hal yang pertama adalah banyaknya panas yang disebabkan oleh stasiun kerja. Diperhatikan ini. Kemudian tipe dan kualitas penyaring udara. Ya, kemudian penempatan pada ruangan. Ini adalah termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Lingkungan kerja yang ketiga adalah suara. Lingkungan suara ini mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi, tingkat stres, dan aspek lain dari kinerja seseorang. Suara yang tetap dan tidak berlebihan dapat membuat suasana yang nyaman, tetapi suara yang berlebihan, gangguan suara, dapat membuat perasaan menjadi tidak enak atau stres. Sama ya, ketika kita bekerja, bunyinya bising kendaraan, atau bising. Misalnya di satu ruangan tempat kerja kita ada 5 atau 10 orang, teman kerja kita mungkin mendengarkan lagu dengan suara yang keras, ya tidak sesuai dengan selera kita, itu juga sama bising. Ini membuat tidak nyaman, Solusinya bagaimana? Mungkin kita bisa menggunakan penutup telinga ya, ataupun yang lainnya. Suara dapat menjadi suatu gangguan bagi konsentrasi karena terjadinya perubahan keras dan tinggi rendahnya suara yang frekuensinya sangat sering. Nah, hal ini tergantung dari kepekaan terhadap gangguan suara karena masing-masing orang berbeda. Ini jadi kadang-kadang orang berbeda-beda ya. Ada orang yang suka mendengarkan keras-keras, ya. Ada yang pelan, atau mungkin genre musiknya berbeda. Ini tergantung dengan masing-masing kepekaan seseorang. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama, menggunakan penutup telinga, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, perancangan akustik yang dilakukan dengan menimbulkan suatu suara untuk mengendalikan adanya gangguan suara. Gangguan suara di sini istilahnya adalah masking, yang dilakukan dengan menyebarkan doro suara bidang lebar aras rendah. Ya, gangguan yang bukan merupakan sinyal-sinyal yang diinginkan. Ini draw. Yang ketiga, aspek ergonomi dari IMK adalah tipe dan kebiasaan kerja. Di sini tipenya ada 3. Yang pertama adalah tipe pemasukan data, kemudian tipe pekerjaan interaktif, dan tipe pekerjaan pengolah kata. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Pemasukan data di sini adalah pekerjaan yang berorientasi pada hard copy. Orientasinya adalah hard copy, ya bukan soft copy, sehingga operator akan jauh lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan pengetikan dibanding dengan melihat ke layar tampilan. Jadi lebih banyak ngetiknya. Nah, aspek kesehatannya bisa muncul apa? Beban visual yang muncul berkaitan dengan dokumen yang disalin, karena pekerja harus melihat ketulisan pada dokumen dengan yang kualitas tulisannya bervariasi, ya. Dari tulisan tangan, ya, ataupun berbeda orang-orang ya, berbeda orang mungkin berbeda tulisannya.
Nah, aspek kesehatan yang muncul yang kedua adalah beban otot yang muncul berkaitan dengan proses pemasukan data yang memberi beban yang sangat besar pada tangan, pergelangan, jari, dan lengan. Kemudian aspek yang ketiga adalah beban postur tubuh yang muncul berkaitan dengan proses pemasukan data yang memberi beban yang sangat besar pada punggung dan bahu serta memerlukan pergerakan tubuh khususnya bagian leher dan kepala. Ini beban besarnya ini di punggung, ya, kemudian bahu, kemudian kita perlu pergerakan di bagian leher dan kepala. Kemudian berikutnya adalah pekerjaan interaktif. Nah, ini pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan ragam interaktif di layar tampilan yang meliputi pekerjaan pemrograman perancangan CAD atau CAM, ya. CAD itu Computer Aided Design, ya, atau Computer Aided Manufacture, ya. Ini mengacu pada perangkat komputer yang digunakan untuk melakukan desain dan pembuatan produk. Nah, CAD ini penggunaan teknologi untuk desain dan dokumentasi desain, atau istilahnya CAD itu desain berbantukan komputer, ya. Desain berbantukan komputer. Kalau CAM ini adalah manufaktur, ya, berbantukan komputer, ya, manufaktur perusahaan, ya. Aspek kesehatan yang muncul bervariatif dari beban visual karena banyak berinteraksi dengan layar tampilan dan beban otot karena harus mengolah informasi dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, pekerjaan pengolah kata ini berkaitan dengan proses pengetikan atau penyuntingan, ya, editing naskah. Nah, aspek kesehatan yang muncul adalah beban otot dan postur bagi pekerja yang bertugas untuk mengetik dan beban visual bagi pekerja yang bertugas sebagai editor. Jadi beban ototnya, ya, yang ngetik, ya, terutama jari, ya. Beban visual yang bertugas editor, jadi terlalu memandang butuh konsentrasi, ya, karena kita melakukan editing. Berikutnya, tipe dan kebiasaan kerja. Ini beberapa kebiasaan yang harus diperhatikan untuk kenyamanan. Yang pertama adalah suasana atau keadaan kerja sebaiknya sesantai mungkin dan dalam posisi yang benar. Jadi keywordnya santai, ya. Santai. Jadi ketika orang bekerja itu serius tapi juga santai, ya. Kemudian posisinya juga benar, posisi duduknya, posisi pandangannya, posisi tangannya itu juga benar. Posisi duduk sebaiknya diubah untuk mengurangi kelelahan. Jadi kita bisa ubah posisi duduknya, misalnya sekarang kan ada kursi yang goyang itu, ya. Itu kategorinya itu salah satu cara untuk mengubah dari posisi duduk. Ketegangan otot sebaiknya dikurangi, dikendorkan dengan berdiri atau beristirahat maupun berolahraga. Jadi memang sebaiknya itu banyak, ya. Sekarang ada Ada jam kecil pengingat. Ketika kita sudah lama duduk dalam jangka waktu 1 jam atau 2 jam, dia ngasih pengingat. Sehingga kita harus Kita harus istirahat dulu, kita harus berdiri dulu, kita harus jalan-jalan dulu, atau kita olahraga kecil, ya, meregakan otot, ya, tangan ataupun jari ataupun yang lainnya. Nah, pekerjaan mengetik sebaiknya tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk mengurangi tekanan fisik yang berat. Ya sama, kita juga ada jedanya. Jadi ketika 1 jam ngetik, ya istirahat dulu, berdiri dulu, ya, atau mungkin jalan-jalan dulu, nanti kembali lagi dilanjutkan. Istirahat secara periodik dan membagi waktu dengan baik pada saat bekerja. Nah, ini beberapa kebiasaan yang harus diperhatikan untuk kenyamanan di dalam bekerja. Yang keempat adalah ergonomi antarmuka. Aspek yang perlu diperhatikan yang pertama adalah konsisten, ya, konsisten. Aspek-aspek tertentu pada semua screen dalam user interface sebaiknya konsisten, tetap, artinya tidak berubah-ubah, itu konsisten. Terminologi antar screen konsisten juga. Penggunaan icon, ya, antar screen juga konsisten.
Penggunaan warna juga sebaiknya konsisten. Saudara kalau lihat Windows ya, Windows itu kan konsistensi kalau sudah lihat warnanya ya. Warnanya cenderung ke warna biru. Nah ini juga sama, ini slide-nya, ini komponennya warna biru, juga ini untuk teksnya juga warna biru. Itu kategorinya adalah konsisten. Aspek yang kedua yaitu adalah simplicity. Ya. Ini artinya simplicity itu adalah kesederhanaan. Sederhana. Pecahkan tugas yang kompleks ke lebih sederhana. Orang hebat itu artinya orang yang bisa menyelesaikan dari pekerjaan atau perkara sulit menjadi sederhana. Itu orang hebat, ya. Bukan yang sederhana dibuat menjadi sulit, ya. Atau yang sulit dibuat menjadi yang mudah, bukan kebalikannya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, itu terminologi yang salah. Kemudian pecahkan urutan langkah yang panjang ke langkah yang terpisah. Jadi panjang itu dipisah ya, ditermin istilahnya, dibagi-bagi. Kemudian jaga agar tugas terlihat mudah dengan icon ya, dan lain-lain. Jadi banyak ya sekarang ya, itu untuk tampilan Windows ataupun yang lainnya itu sudah menggunakan icon. Gunakan icon yang familiar dengan pengguna ya, yang terbiasa dengan penggunanya. Aspek yang ketiga adalah human memory limitation. Ya. Ini artinya keterbatasan memori manusia yang perlu diperhatikan. Ya, memori manusia itu ada keterbatasannya. Di awal mungkin sudah saya jelaskan ya tentang memori manusia. Ini berkaitan dengan organisasikan informasi ke dalam sejumlah potongan yang lebih kecil, dipecah-pecah. Kemudian mencoba untuk membuat langkah linear yang lebih pendek. Ya. Jangan menampilkan informasi penting ke screen dalam periode waktu tertentu. Ya, ini kalau beberapa informasi penting ke screen dalam periode tertentu itu nanti juga mengganggu ya. Kemudian organisasikan masukan pengguna atau format untuk nomor telepon dan seterusnya. Itu lebih mudah. Ini biasanya kalau kita menggunakan Excel ya, kita ketik angka 0 itu nanti nolnya hilang. Maka kita setting dulu menjadi auto format untuk nomor teleponnya. Atau kalau enggak, sekarang ini yang tren adalah plus 62. Jadi kita inputnya tinggal plus 62 itu kode Indonesia ya. Jadi tinggal misalkan nomornya 08123445 ya plus 62, berarti kita tinggal melanjutkan 123 dan seterusnya. Berikutnya sediakan navigasi yang dapat menunjukkan posisi pengguna. Ada navigasinya, kita tahu posisi kita di mana. Berikutnya adalah sediakan reminder atau peringatan, pengingat ya. Sediakan umpan balik feedback mengenai apa yang sedang dan akan terjadi. Minimalkan beban memori dengan membatasi panjang urutan atau jumlah informasi. Kemudian aspek yang keempat adalah cognitive directness ya. Ini artinya adalah keterus-terangan kognitif ya, directness. Minimalkan transformasi mental model informasi. E.G. E.G ini merupakan akronim ya, ini akronim. Atau istilahnya adalah exempli gratia. Artinya for example atau contoh ya. E.G ini ya artinya contoh. Contohnya apa? Using control plus shift plus escape plus X to indent a paragraph. Ya. Jadi di sini menggunakan control shift escape plus angka 8 ya untuk membuat indentasi paragraf. Gunakan icon atau huruf yang berarti ya. Gunakan isyarat atau penunjuk visual yang tepat. Gunakan metafor dunia nyata, ini visualisasi berbentuk folder. Ya. Aspek berikutnya adalah feedback. Feedback ini adalah umpan balik. Ya. Sediakan umpan balik yang informatif pada titik yang tepat. Sediakan artikulasi umpan balik yang tepat. Contohnya apa?
Contohnya adalah sistem beeps, mouse click, key clicks. Kemudian lagi ada etc. etc itu singkatan dari bahasa Latin ya. Artinya adalah et cetera. Ya, et cetera ini singkatannya dan lain-lain ya. etc. Jadi istilah Inggris ini again adalah for example, contoh. etc ini dan lain-lain ya. Di sini nih dan lain-lain. Jadi sistemnya berbunyi ya, berbunyi. Kemudian mouse click-nya juga sama berbunyi ya. Kemudian key ya, tombolnya juga tombol kliknya. Berikutnya sediakan semantik umpan balik yang tepat. Ya, contohnya highlighting an item being chosen from a list. Ya. Misalnya menyoroti item yang dipilih dari daftar ya. Highlighting itu menyoroti ya, yang disoroti dari daftar. Berikutnya sediakan indikator status yang menunjukkan panjang atau lamanya suatu operasi ya, umpan baliknya. Misalnya adalah the copy bar when copying files, and hourglass icon when a process is being executed, etc. Ya. Ini misalnya bilah salin saat menyalin file, icon, jam ya, jam kaca saat proses sedang dijalankan. Ini adalah feedback. Berikutnya adalah sistem message atau pesan dari sistem. Sediakan pesan yang kata-katanya berorientasi pada pengguna. Contohnya, there was a problem in copying the file to your disk rather than execution error 159. Ya. Ini artinya ada masalah dalam menyalin file ke disk Anda ya. Jadi terjadi masalah pada saat melakukan pengkopian. Ya. Kesalahan pada baris 159 ya misalnya, atau error di 159. Kemudian hindari pesan yang sifatnya ambigu. Ya. Ambigu. Contohnya, hit any key to continue, there is no any key, and there is no need to hit a key, reward to say, press the return key to continue. Misalnya, tekan tombol apa saja untuk melanjutkan ya. Jadi di sini tidak ada tombol apa saja yang tidak perlu menekan tombol ya. Tekan tombol kembali untuk melanjutkan. Press the return to key continue. Ya. Tekan tombol kembali untuk melanjutkan. Hindari penggunaan pesan yang seperti alarm. Contohnya adalah fatal error, run abort, ya, kill job, catastrophic error, ya. Kesalahan fatal ya, fatal error, kesalahan fatal, run abort itu artinya menjalankan dibatalkan. Kemudian kill job, ya, membunuh pekerjaan. Catastrophic error itu kesalahan bencana ya. Gunakan kata yang spesifik atau kontrastik dalam pesan kesalahan. Misalnya, avoid general message such as invalid entry and use specific such as please enter your name. Misalnya, hindari pesan umum seperti entry tidak valid. Gunakan spesifik, misalnya masukkan nama Anda. Jadi sistem ini memberikan sebuah pesan. Berikutnya adalah modality. Modality itu artinya pengendalian. Ya. Pengendalian, gunakan status user interface dengan hati-hati. Misalnya, changing the shape of the cursor can indicate whether the user is in an editing mode or a browsing mode. Ya. Ini mengubah bentuk kursor yang menunjukkan apakah
pengguna dalam mode pengeditan atau penelusuran. Jadi kursornya itu akan tahu bahwa ini sedang melakukan pengeditan atau melakukan penelusuran. Kemudian pengendalian yang berikutnya adalah minimalkan status user interface yang bersifat preemptif. Ya, harus selesai sebelum bisa mengerjakan hal yang lainnya. Misalnya file save dialog box ya. Jadi penyimpanan ya atau dialog penyimpanan file. Buatlah pengguna bisa membalik aksi yang dilakukan, undo. Ini bagus sekali ya. Sekarang itu kan lebih enak ya, ketika kita melakukan kesalahan tidak mulai dari awal, tetapi bisa di undo. Izinkan pengguna melakukan escape dari operasi yang dilakukan ya. Biasanya ini digunakan untuk membatalkan ya, membatalkan perintah atau apa, kita bisa menggunakan fungsi tombol escape. Aspek berikutnya adalah attention, ya, perhatian. Gunakan cara menarik perhatian dengan hati-hati, misalnya avoid overusing blink on web page, flashing message, you have mail, bold colors, etc. Ya. Misalnya hindari terlalu sering menggunakan berkedip ya, berkedip di halaman web, memflash pesan, memiliki email, warna tebal, dan seterusnya. Jangan gunakan lebih dari 4 jenis huruf yang berbeda dalam satu screen. Ya. Ini mengganggu ya. Kemudian jangan menggunakan huruf dengan format uppercase seluruhnya. Ya, uppercase itu huruf besar semuanya ya. Itu kategorinya juga sama. Jangan terlalu banyak menggunakan audio atau video. Mengganggu juga ya. Kita melihat web, audio atau videonya kadang-kadang mungkin nggak sesuai dengan kita. Gunakan warna dengan tepat. Ya. Misalnya don't have an OK button, color red, use green for OK, yellow for caution, and red for dangerous or stop. Ya. Misalnya tidak memiliki tombol OK berwarna merah. Ini lucu ya, OK-nya warna merah. Bisa menggunakan warna hijau. Ya, kemudian kuning untuk hati-hati dan merah untuk bahaya atau berhenti. Nah, ini juga termasuk kategori perhatian yang penting di dalam antarmuka. Jangan gunakan lebih dari 4 warna dalam satu screen, yang mengganggu ya. Kalau ini tampilannya warnanya hanya putih dan biru. Nah, ini juga kalau terlalu banyak itu nanti juga nggak baik. Ya. Gunakan kombinasi warna yang sesuai. Kemudian aspek berikutnya adalah display issue. Itu artinya masalah tampilan. Perhatikan, organisasikan kompleksitas screen ya, layarnya. Eliminasi informasi yang tidak perlu. Informasi tidak perlu dieliminasi, dihilangkan ya. Gunakan kata yang tepat, tidak ambigu dalam instruksi atau pesan. Jadi pesannya jelas. Tidak orang itu ragu-ragu ya, atau ini pesannya apa ini maksudnya. Kemudian gunakan icon yang mudah dikenali atau dipahami. Gunakan layout ya, layang yang seimbang. Kelompokkan informasi ya, informasi secara logis. Nah, ini beberapa keluhan, faktor penyebab dan saran pada aspek ergonomi. Di sini ada saya buatkan dalam bentuk tabel. Nanti slide-nya sudah saya sediakan, ya mungkin tidak semuanya. Jadi misalkan keluhan iritasi, keluhan visual, ya iritasi mata, kekaburan pandangan, penyebabnya apa? Pencahayaannya tidak sesuai atau tidak memadahi kilau pantulan cahaya. Sarannya apa? Jagalah tingkat iluminasi ruangan, ya antara 300 sampai 700. Kalau kilau dan pantulan cahaya, tempatkan layar sejajar dengan jendela. Pakailah pelindung jika diperlukan. Definisi karakter yang jelek, kendalikan adanya kilau dan pantulan. Gunakan filter yang memperkuat kontras, aturlah kecerahan kontras dan karakternya. Nah, ini juga sama ya. Keluhan kalau pegal di punggung, kursi tidak memadai, sarannya apa? Di sini ada. Ruangan kaki yang sempit, sarannya seperti ini. Leher, bahu dan lengan, tinggi meja yang tidak memadai, ini juga sama. Sarannya bisa menyediakan meja kerja yang tingginya dapat diatur, tadi saya sampaikan ya. Jadi orang kan berbeda-beda, ada yang terlalu tinggi, nah itu juga bisa diatur posisi tingginya.
Pergelangan tangan, misalnya penyebabnya apa? Sudut telapak tangan yang jelek, terlalu banyak mengetik. Nah, ini sarannya seperti ini. Baik, itu mungkin yang dapat saya jelaskan yang berkaitan dengan aspek ergonomi pada interaksi manusia dan komputer. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau grup WA ataupun mungkin di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.